Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan seluruh pemirsa Nurista TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan kembali meskipun melalui dunia maya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keistimewaan sholat tarawih. Bapak Ibu, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa di mana Allah telah menjanjikan banyak sekali kebaikan dan pahala yang berlimpah bagi siapa saja yang ikhlas dalam melaksanakannya. Berbagai amalan di bulan Ramadan bisa kita lakukan, baik itu amalan yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu amalan sunnah yang biasa kita lakukan adalah sholat tarawih. Barangkali karena saking biasanya, maka kadang sholat tarawih ini beberapa orang mulai mengabaikannya. Kalau kita melihat di masyarakat, barangkali di awal-awal Ramadan, shaf di masjid itu masih penuh. Akan tetapi semakin hari, shaf-shaf itu semakin berkurang, semakin maju. Tapi kemajuan dalam artian jumlah jamaahnya semakin berkurang. Nah, untuk itu, agar kita terus bersemangat dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih ini bisa menjadi penghapus dosa yang sudah lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan Ramadan, dalam artian dengan melaksanakan salat tarawih selama bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dikarenakan rasa iman dan ingin mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang berbahagia, manakah dosa yang diampuni melalui sholat tarawih ini? Banyak hadis yang mengungkapkan bahwa dosa yang diampuni melalui sholat tarawih adalah dosa-dosa besar dan dosa kecil. Akan tetapi sebagian seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa melalui sholat tarawih ini adalah dosa kecil. Bapak Ibu yang kami hormati, berapa banyak dosa kita? Dosa besar atau dosa kecil? Nah, kami berharap bahwasanya kita semua berharap tidak banyak dosa-dosa kita, akan tetapi kadang-kadang dosa kecil itu jauh lebih banyak kita lakukan dikarenakan barangkali kita tidak sengaja melakukannya. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang istimewa bagi kita untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, di antaranya dengan sholat tarawih. Bapak Ibu pemirsa Nurista TV yang berbahagia, adapun keistimewaan sholat tarawih yang kedua adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah dalam sholat tarawih seperti sholat malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yang sorifa kutibalahu qiyamu lailatan." Barang siapa yang ikut mendirikan sholat tarawih berjamaah ma'al imam, bersama imam, hatta yang sorifa, sampai selesai,
kutibalahu, maka wajib baginya qiyamul lailatan, seperti pahala semalam penuh, seperti pahala sholat malam semalam penuh. Jadi Bapak Ibu, marilah kita semuanya menggunakan kesempatan yang istimewa ini, bagaimana kita bisa mengisi bulan Ramadan yang entah apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengannya, dengan melakukan ibadah semaksimal mungkin. Jangan sampai kita kemudian terlena sebagaimana sebagian orang yang kadang-kadang memiliki semangat ketika mengisi ibadah Ramadan pada awal-awal harinya, tetapi kemudian di pertengahan semakin sedikit yang memiliki semangat itu, dan kemudian di akhir benar-benar mulai sepi. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwasanya dahulu beliau bersama para sahabat ketika mengisi Ramadan, semakin akhir Ramadan, saf-saf di masjid itu justru semakin banyak. Sehingga akhirnya ketika Ramadan benar-benar berakhir, para sahabat itu menangis karena bulan istimewa ini telah berakhir. Bapak Ibu, pemirsa Nurista TV yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang baik ini kita menengok kembali kepada diri kita. Apakah kita ingin seperti para sahabat yang menangisi kepergian Ramadan, ataukah sebaliknya masih seperti yang dulu? Melalui kultum singkat ini kami berharap bahwasanya semangat kita untuk mengisi Ramadan, mengisi dengan kebaikan terus menyala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam waktu yang tidak banyak ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu pemirsa Nurista TV semuanya dimanapun panjenengan berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.